Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Askar Langit. Pada kesempatan pagi ini ada bimbingan teknis dari Dinas Pertanian dari Kabupaten Lampung Tengah. Bagaimana cara membuat pokasi atau pupuk padat yang sudah difermentasi, khususnya untuk nanti untuk pertanian. Kita ikuti cara pembuatannya. Kan versusnya ini 4 karung, ininya 1 ton. Perbandingannya Pak, perbandingan. Jadi alatnya, bahan-bahannya yaitu kotoran hewan. Itu berasal dari kotoran sapi. Kita coba dalam skala perbandingan 1:10. Yang kedua, kita menggunakan atau kapal. Pembuatan pupuk organik padat. Setelah kotoran hewan diberikan kapur dolomit. Oke, saya lanjut atau Pak ya. kaptan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kita ikuti petunjuk dari tolong perhatikan betul ya, karena ini materi praktek. Ya, praktek itu lebih penting dari teori. Betul. Nah, dengan materi lengkap seperti ini, Pak. Pertama jelas kotoran hewan, usahakan komposisinya terbanyak 60% sampai 80% itu sapi sama induk. Yang kedua ada dolomit, yang ketiga tadi ada arang sekam, ada kaftan, ada juga sulfur, dan sulfur ini nggak banyak, cukup 1 kilo saja. Ya, ini boleh dideplok, boleh dihancur di tepung, atau boleh dicairkan. Tapi kalau direbus ini nggak cair Pak, dideplok aja, dijeplok, dicairkan, diambil airnya, disemprotin, nanti abunya ini ditaburin juga. Nah, kita belajar betul bagaimana masalah pertanian ini terurai Pak. Dan bapak-bapak tersenyum, karena apa? Pendapatannya naik, hasilnya melipat-lipat. Itu. Jadi ini penting sekali ya, makanya luar biasa hari ini kami dihadirkan oleh Pemda, oleh dinas, bagaimana untuk bintek bapak-bapak agar masalah pertanian ini benar-benar ketemu solusinya. Nah, fungsinya udah saya jelaskan, nanti kalau pengen singkat, pengen belajar lagi boleh Pak, saya diundang khusus nanti ngobrol kita di musola ini atau di mana. Bagaimana caranya pembuatan bokasi ini benar-benar ngena Pak. Kalau kan teman-teman malas, usahakan Gapoktan atau Poktan punya usaha bokasi yang itu menyediakan untuk anggotanya. Contoh di Tulung Itik sudah ada di tempat Mas Imam, itu benar-benar dipakai kanan kirinya. Dan itu wow Pak. Wownya apa? Kenapa? Karena dengan bokasi yang benar, jagung 1/4 hektar yang tadinya hanya 2,5 ton Pak, bisa sampai 6 ton. Dulu saya ngomong kayak gitu, alah gede brus, ya orang urung dikerjane kok. Itu makanya benar-benar ayo. Terobosan Ini buat para petani. Enggak ndopok enggak Pak, kalau bahasa ngapak ndopok ya Pak. Iya Pak. Enggak real bisa Pak. Yang penting kita benahi, materinya kita sempurnakan, pupuk kandangnya kita fermentasi dulu. Prosesnya namanya fermentasi, hasil fermentasinya namanya bokasi. Begitu ya Pak. Dan ini luar biasa, ini untuk mengendalikan jamur. Pertama, secara alami. Yang kedua, pengendalian jamur berikutnya, usahakan nanti tidak hanya materinya M4, tapi M21 atau minimal BK, ini kuman ya. Yang tutup merah ya Pak. Ini kumannya yang tutup merah. Kalau M21 atau M25 memang agak mahal ya di toko. Ini aja semua Mas Bang Willy, Ran, terus Nathan, terus mana Pak Salim ada semua. Begitu. Nah, pertama materi ini Pak tolong dibuka. Nah, ini nanti ditaburkan aja, diaduk ya. Ini
kan udah jadi satu ya Pak, arang sekamnya. Pokoknya diaduk sekali semungkin. Diaduk. Nah, pokoknya monggo Pak. Nggih. langsung Nah, langsung praktek. Nah, kayak gitu. Raya Nah, luwes pada saat Mas ngaduk kayak gini, usahakan ada yang nyipratin. Jangan diprat, masukin dana dulu, Pak. Campur air. Titik, baik. Nah, udah. Dikit aja. Kasih air gula, Pak. Tetes. Nah, tetes tebu atau air gula, minta air gula. Kalau tetes ada mulan, Pak? Ada. Ini ada. Minta tetes. Nah, udah. Jadi ini kan udah jadi satu nih, diaduk aja. Nah, nanti kalau mau buat gede, syukur-syukur udah banyak Pak, undang saya Pak. Orang saya lewat sini hampir tiap hari Pak. Saya di sini juga punya komunitas ayam sama Pak Sis ini. Jadi udah jalan. Justru malah sing tuwek sing luwes malah. Kuwi luwes banget lho. Ora tok ini barang ngono lho. Petani lo. Bakteri E4-nya ya Pak. Wah, Mbak Mujiman yo. Makane cuma anu Gaul. gawa ning nggon aku. Curiga aku kayak. Tanggane super tangki kabeh lho. Lah iki lho. Coba Nah, kalau dimasukin gembor atau tangki, knapsack lebih enak. Jadi nanti CA-nya juga dimasukin sini, Pak. CA, sulfur semua dimasukin, jadi lebih kena, lebih nyatu, lebih kalis. Nah, diginiin ya. Usahakan sampai basah merata. Nah, kalau sudah lembab basah merata, baru ditutup. Nah, ini enak sekali. Nanti nutup mesti kalau dia benar Pak prosesnya, CA-nya benar, anunya benar, dia akan terjadi pemanasan yang luar biasa, fermentasi. Nah, terus Pak. niki telat. Ditelaskin mboten napa-napa semanten. Kira-kira ngono berapa? Nah, fungsinya untuk aktivator ya. Nah, kalau dia menggunakan spray, menggunakan tangki atau gembor ini lebih merata, enak betul. Terus ada yang ngaduk, atau boleh Pak buka di YouTube saya, cuma nyarinya agak susah. Karena bukan YouTube saya, apa nama YouTube-nya ya? Askar Tapi Langit, Pak. yang demo saya di Lampung Timur itu saya di Simpang D. Itu banyak sekali saya ajarkan. Tadinya di sana Pak, mohon maaf, semangka itu nggak tumbuh. Kates pada nyeputer, katesnya pada nyeputer rada urip. Alhamdulillah sekarang jadi Pak Ketua Gapoktan namanya Mas Nur. Pas di Simpang D-nya itu. Simpang D ada masjid, di belakang masjid. Simpang di Jeporo sama. Nggih. Nggih. Jadi untuk aplikasinya Pak dalam 1 ton bisa Satu kalau ton singkong itu untuk 1 hektar, Pak. 1 hektar ya. 1 hektar. Jadi Itu 1 ton 1 hektar. Irit ya, Pak. Semua tanaman Pak ya. Semua tanaman. Bagi singkong. Syukur-syukur kalau singkong usahakan lebih banyak nggak Oh apa-apa. iya. Nah, Padi. singkong nanti pengen belajar bagaimana cara menanam singkong, hasilnya 120 ton per hektar atau minimal 90 ton. Kalau 120 ton sampean harus nyiapin modal untuk pupuk kimianya minimal 10 juta. 10 Kimianya. juta. Cuma kan agak ribet kalau 10 juta ya. Ya nanti caranya belajar sama beliau aja ya. Mayoritas padi sama singkong. Padi sama singkong ya. Karena singkong potongan segitu berarti nggak ada cara lain tekniknya kecuali ningkatin tonase semakin tinggi. Banyak. Iya betul Pak. Ya, produksi tonase tinggi. Rata-rata Di sini Pak yang udah menggunakan teknologi saya, Pak RT udah tahu. Yang lain pada kena walang sangit, sundep, patah leher, pada kena tikus, yang pakai teknologi bener-bener ini nggak akan ada kena. Gitu. Jadi Berarti inilah teknologi. sekaligus menanggulangi hama berarti Pak ya. Oh iya Pak. Pupuk ini ya. Makanya sampai nanti hasilnya padinya, singkongnya, jagungnya singkong sehat, padinya padi sehat, jagungnya jagung sehat. Jadi nggak ada racunnya karena dengan teknik yang benar kayak gini kita nggak pakai racun nanti Pak. Begitu ya Pak. Oh iya berarti. Nah udah seperti ada ini kalau plusnya. udah rata tinggal ditutup. Besok pagi dicek
Nah, itulah fungsi pH. Nah, nanti dicek Pak. Ini kan pH-nya masih berapa, kita tengok bareng-bareng ya. Udah Mas. Wah, ini udah bagus, udah 7 kan. Belum difermentasi aja udah 7. Dan ini kalau tadi itu kotorannya masih baru keluar jepret Pak. Ratong sing ngegema tuh langsung dicampur tuh nggak akan bau. Syaratnya ada arang sekam, ada kapan. Nggak bakal bau. Mas Imam itu ceprot langsung dari kettle, langsung dari kandang itu langsung diolah. Ya, dan itu bisa meningkatkan luar biasa. Ini pH-nya udah tinggi ya. Nah, tapi kalau ini tadi ininya nggak bagus, itu mesti bermasalah. pH-nya mesti rendah. Yang kedua, tiap pagi tolong dicek suhunya. Ya. Kalau tester suhu nggak ada, tester suhu itu cuma 50.000 Pak, 50 perak. Ya. Dimasukin tangan kita, dimasukin jelek gitu ya. Kalau panas betul terus ada uap-uap ulis-ulis keluar asapnya, sampean buka aja dicangkul. Dicangkul, nggak usah Pak, dicangkul gini aja. Nah, gitu kan dia keluar terjadi penguapan. Jadi uapnya nggak begitu panas. Dan ini nggak boleh lebih dari 40 derajat. Karena kalau lebih dari 40 derajat, nanti mikroba baiknya mati juga Pak. Itu. Jadi syaratnya harus 37 derajat ke bawah. Nah, dikatakan jadi kalau 1 ton itu, bokasi itu sudah dingin. Seminggu rata-rata udah dingin. Nah, manfaat dari pembokasi seperti ini tujuannya juga biar sampean nggak mumet. Sampean kalau naburin pupuk kandang, mumet nggak di lahan. Yang tumbuh apa Pak? Suket. Kenapa? Karena nggak difermentasi. Tapi kalau difermentasi maka pertumbuhan rumput nggak ada. Kenapa? Karena seednya atau bijinya itu sudah mati. Paham ya Pak? Ini luar biasa Pak. Kayaknya sepele. Makanya ayo benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik biar tanduran ini Bapak luar biasa. Nah itu aja mungkin ya. Ada pertanyaan? Mbak, ini kalau sudah difermentasi berapa hari jangka waktunya? Seminggu udah jadi Pak. Maksimal apa minimal? Minimal. Kalau mau maksimal nggak ada maksimalnya Pak. Yang penting dia udah dingin, sudah nggak terjadi fermentasi, nggak terjadi proses pembakaran ya. Bisa dipakai Pak. Seperti itu. Makin lama ya makin bagus. Terus pH yang paling bagus berapa Pak ya? Lebih dari 1 minggu, 10 hari lebih bagus. Nah disinilah fungsinya kita, semua unsur kita lengkapin. Tadi harus ada susu, ada CA, harus ada tetes tebu. Itu untuk mengaktifkan Pak. Karena apa? BK terus semua ya, BK, EM4 atau M21, benih-benih kuman itu, benih-benih bakteri itu mesti dalam bentuk botol bulat kayak gini Pak. Kenapa botolnya bulat? Karena kalau dia kotak, meledak. Karena ada makhluk hidupnya. Nah, kalau botol bulat kayak gini itu artinya bakterinya dibuat tidur permanen, dipingsankan. Nah, untuk mengaktifkan itu biar dia berkembang biak, punya anak dan lain-lain, berkembang jadi banyak, densitas mikrobanya bahasa ilmiahnya lebih banyak, caranya dikasih aktivator. Apa? Gula, tetes tebu atau dedak tadi. Nah, dedak itu adalah materi terbaik untuk membantu proses penyerbukan untuk trichoderma. Nah tadi materinya ada trichoderma ya Pak Ji ya. Nah itu harus ada dan murah trichoderma 45.000. Kalau bapak-bapak pengen gratis tak ajarin Pak. Beli ragi ada. Nah itu harus nanti dimasukkan ke air, dimasukkan di sini. Nanti umpamanya udah kumpul Pak. Udah kumpul petani di sini yang hadir hari ini kumpul, kapan udah kumpul lengkapin Pak. Nanti saya hadir. Ya Pak. Nanti hadir di jadwal silahkan. Ya, Pak. Kurang deket saya bandar saya. Tanya Pak. pH yang paling bagus buat tanaman berapa Pak maksimalnya? Apa minimalnya Pak? Kalau untuk padi 6,5 sampai 7. Untuk semangka juga 6,5 sampai 7. Tapi kalau untuk nanas jangan terlalu tinggi, harus maksimal 6 dan 6,5. Kalau terlalu tinggi dia buahnya cepat busuk. Kalau singkong 6 sampai 7. Kalau cabai Mas, sama, cabai ya rata-rata hortikultura sama Pak, kecuali nanas. Itu aja yang agak ribet, makanya nanas banyak yang gagal, buahnya nggak maksimal ya. Sekarang pada ujungnya pada mati ya, sedih juga ngeliatnya. Dan di Mulyodadi sini, Mulyodadi di sana ya, itu banyak sekali yang sudah pakai teknologi saya dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Nah itulah pentingnya, nanti usahakan setiap poktan atau setiap petani punya alat ini Pak, ini harganya cuma 150. Nah ini untuk ngetes, jadi kita enak, nah lebih terkonsentrasi
ketika aplikasi bokasi itu adalah untuk tanaman yang memang butuh lejeran. Singkong pakai lejeran. Jadi enak baginya. Umpamanya nanti setelah dibokasi jadi 25 sak ya umpamanya. Bagi aja berapa gulut. 1 hektar seperti itu. Untuk semangka juga gitu enak baginya. Ya, seperti itu. Jadi inilah pentingnya pembuatan bokasi yang disempurnakan. Ini namanya disempurnakan. Nah, di sini nanti usahakan penyempurnanya nambah materi lagi, Pak. Ada namanya ZA. Nah, itu penting sekali. Ya, ZA itu sulfur amonium. Nah, amonium itu bisa diperbanyak dengan cara mikroba tadi. Dengan cara diurai sama mikroba. Nah, fesisnya mikroba itu adalah tetap amonium dan berkembang menjadi banyak. Nah, itu cara memperbanyak amonium. Nah, inilah mungkin dari saya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ini harus pakai alas ya? Tidak harus. Justru fungsinya ini, fungsi plastik ini untuk nutup mawon. Dia kalau di tanah lebih bagus. Iya. Di tanah lebih bagus. Contoh sampean punya ayam ditangkringin, ditaruh terpal sama di tanah. Mesti lebih cepat terurai di tanah. Karena di tanah pasti ada mikroba. Nah, nanti unsur-unsur dilengkapi, Pak. Susu dan lain-lain itu lengkap, walaupun dikit itu harus ada. Karena apa? Mempercepat proses fermentasi. Ada lagi pertanyaan, Pak? Siap. Satu. Kami ini kan nggak ada alat, Pak, untuk mengetahui pH. Terus mengetahui pH 6 sampai 7 itu apa? Nah, ini, Pak. Enggak, berarti sampai saat saya beli Kalau Oh, sampean beli sendiri bisa. Bukan. Ada banyak. bukan Pak, kalau Kalau nggak gini, ngomong ada apa kepala dinas, nah ada apa dulu nih? Aku jalo, aku. ya minimal itu yang Gini aja, minta pengajuan ke dinas ya melalui Pak Ali dan teman-teman penyuluh, Pak. kalau nggak misalnya begini Pak, tanpa alat ini secara mata telanjang kita bisa nggak Pak Kalau membedakan? pH nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? bisa diraba-raba. Tapi kalau suhu bisa, ya. Kalau pH nggak bisa, ya. Harus Kalau menggunakan pH alat dan berarti. dioda itu harus pakai alat. Ya. Terus ini nanti sebelum kita aplikasi kita tes dioda, Pak. Jadi diodanya itu kandungan trace element, bahasa Inggrisnya trace element, bahasa awake kandungan unsur mikro. Pak. Karena apa? Tanaman iki koyo awake dhewe butuh sambel, butuh lauk pauk, ya kan, butuh lalapan itu unsur mikro. Makronya apa? Nasi. Ya kan? Nah, ora enak mikrone ora enak, Pak. Ora ngopi, ora seneng kan ora enak, Pak. Permangan rokok barang Pak, orang enak ya. Nah, ya gitu ya. Apa boleh, Pak? Tadi. Jadi tanya Pak, ini masalah untuk pemupukan untuk yang pertama ataupun yang sudah dewasa itu sama tetap. Nggak bisa, ini harus dari pengolahan lahan. Ya. Karena ini namanya pembenah tanah. Kalau mau dari tengah-tengah atau dari sudah pokok nanti materinya beliau. Jadi Pemda ini sudah menata sedemikian cantik materinya. Jadi pembenahan tanah dulu, baru teknologi PPC. Pupuk pelengkap cair. Pupuk dasar perlu, tapi nanti harus bijak tadi, nggak boleh berlebihan. Kita ini kan terlalu berlebihan. Mentang-mentang semangka mahal, apa aja masukin, ujung-ujungnya tekor. Ya kan, ini banyak terjadi. Ini pengaplikasiannya setelah bonggol itu ditanam apa Sebelum, Pak. pengolahan lahan. Sebelum pas dibajak atau pada saat sebelum dibajak atau pada saat pembuatan ledger. Berbarengan dengan ledger langsung ditabur di atasnya nggak masalah. Nanti kena air hujan, kena sinar matahari, otomatis mikrobanya turun ke bawah. Ya sama Pak, mikroba itu kayak kita. Kalau panas ya nyumput dia. Kalau mejeng ya sore hari sama pagi hari. Sibuk sama. Nah ini misalnya kita udah menggunakan ini Pak, apa kita masih menggunakan pupuk kimia lagi Pak ya? Masih Pak. Oh iya. Masih, karena kalau untuk singkong, cabai, semangka, melon, nggak mungkin tanpa kimia ngangkat. Ini hanya membuat lahan kita sehat. Ngeten lho Pak. Iya iya iya. Sampean nggak ada mah, nggak ada asam lambung. Kira-kira nek orang dikei sego ngangkat orang. Klingsir Pak. Iya sama. Jelas klingsir pertama. Yang keduanya nggak tahu, ketiganya Ya nggak tahu. kayak gitu. Tapi nek sampean ning dahare namung sego tok, kira-kira enak ora? Iya ora Iya, enak. benar. Kan gitu. Nah, ini pentingnya kita belajar Berarti tetap sama Pak ya, materi apa buat kimianya kita cuma menggunakan. Contoh, kapan menggunakan urea? Itu nanti harus proses belajar lagi. Kalau di lahan kita ini udah tahu jamurnya banyak, menggunakan urea itu pH-nya terlalu ekstrim, pH-nya kan 1 urea. Otomatis asam, maka jamur akan tumbuh dengan besar. Makanya harus bijak, ureanya dulu tapi pakai amonium sulfat atau ZA.
Nah, saiki ZA ora ono, SP36 ora ono. Kalau SP36 mau banyak, tempat Pak Haji ini banyak. Beliau pinter Pak petaninya, ya, karena pakai SP36 ya. Seperti itu. Padahal SP36 sangat penting. ZA SP36 larang ora Pak? Kan ora. Murah tuh. Malah penting, sampai ribut masih sing larang-larang. Itu fungsi CN rasio. Iya, setotan 1 hektar. Usahakan minimal tuh setahun sekali, cukup. Kalau setengah hektar ya Pak, jadi kalau untuk pupuk letong yang sudah saya alamin itu mesti 40 karung. Wah, sama Pak RT mana nih Pak RT? Saya kemarin juga Pak RT. Nah ini Pak RT. Pak RT ini seperempat kasih berapa kemarin Pak? Kita sapinya banyak. Iya. Akhirnya kan nggak maksimal juga kan? Kenapa? Karena nggak dikasih mikroba, nggak dikasih apa. Baru kan lo tretong timbar ning jopo. Iya sudah beli tuh Pak. Nah iya nggak beli tapi kalau di luar ya orang ada gunanya kan. Baik itu ya. Ada lagi? Ya Pak. Udah. Cukup Pak. Per 1 tonnya berapa kilo? 50 kilo. Enggak banyak. Karena jeda itu hanya untuk stimulan aja, aktivator. Jeda, jeda, gula atau tetes sendiri fungsinya stimulan, apa aktivator. Ya, seperti itu. Pak, CN rasio yang ideal berapa? Macam-macam Pak. Kalau otomatis kalau sudah dibuat seperti ini, CN rasionya dia akan ideal. Karena apa? Ciri-ciri ideal itu kalau mikroba itu membawa oksigen di dalam tanah. Ciri-ciri tanah itu ada oksigennya dengan baik, dia gembur walaupun musim kemarau. Kalau hujan dia tidak bacek. Jadi kalau ngitung ukurannya repot kita Pak. Wis dadak nganggo alat terus ngitung-ngitung alat nganggo ilmu kilo-kilo wae lah gitu ya. Gitu ya. Mungkin itu aja. Nanti saya dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.